Ini saya berada di kebun sawit ya, untuk mensurvei apakah sawit ini sudah waktunya diberi kapur dolomit atau belum. Dan ternyata setelah saya lihat, ini sawit ini sudah harus diberi kapur dolomit. Oke, kita lihat ya secara langsung. Ini teman-teman sawitnya ya, setelah kemarin dikastrasi kemudian disusul dengan semprot rumput. Nah, itu rumputnya sudah kering ya, alhamdulillah ya. Kelihatan ini panasnya cetar teman-teman di babulu, makanya mohon maaf jika videonya kurang jelas ya, karena pengaruh sinar matahari. Nah, sudah kering ya rumputnya. Itu sawitnya. Alhamdulillah masih terlihat hijau. Tapi sebagian yang tanahnya agak rendah, dia zat asamnya sudah naik teman-teman. Jadi harus segera diberi kapur. Kalau tidak, nanti efeknya bisa pengaruh ke pertumbuhan tanaman. Nah, kita cari yang pohonnya benar-benar kelihatan zat asamnya sudah naik ya. Mari kita cari satu persatu. Jadi kita punya tanaman sawit itu teman-teman harus sering-sering disurvei. Jadi kita benar-benar tahu perkembangannya. Kita juga tahu ketika sawit itu terkena hama atau penyakit. Jadi tidak sampai parah ya. Nah, sayangnya saya itu sambil jualan, makanya kesini kadang setengah bulan sekali, paling cepat seminggu sekali. Seandainya saya fokus ke sawit, ini insya Allah lah lebih bagus, karena akan sering saya survei. Pekerjaan itu teman-teman, jika totalitas kita tidak setengah-setengah, maka hasilnya juga akan bagus. Tapi kalau kita kerjanya setengah-setengah, ya hasilnya nanti tidak akan maksimal. Kalau kita ingin kualitasnya bagus, panennya dapat banyak, ini harus perawatan sejak kecil, ini harus benar-benar dirawat. Nah, ini minta dipupuk ya, warna daunnya kelihatan sudah tidak, hijaunya itu tidak hijau royo-royo. Seharusnya dia kalau pupuknya itu tidak sampai telat, dia seperti rumput ini hijaunya. Nah, ini kalau warna kayak gini berarti ini sudah waktunya dipupuk. Nah, di sini zat asamnya itu tinggi di daerah sebakung 3 ini. Jadi sebelum pupuk harus diberi kapur dolomit dulu. Kalau tidak, nanti kerjanya pupuk ini tidak akan maksimal, dia akan tersendat atau terganggu karena faktor tanahnya mengandung zat asam. Jadi harus kita netralkan dulu tanahnya dengan menggunakan kapur dolomit. Setengah bulan kemudian kita tabur pupuk. Pupuknya terserah teman-teman, yang penting kalau ingin bagus bukan pupuk subsidi ya. Nanti kalau saya waktunya pupuk, saya foto pupuknya. Nah, ini alhamdulillah ya, kelihatan dikit zat asamnya, tapi yang parah saya cari-cari ini tidak ada. Ini yang terkena penyakit teman-teman. Makanya kalau
kemarin sudah disemprot memakai tembakau dan micin. Ini mudah-mudahan bisa berhenti ya. Yang kering-kering saya potongin, mudah-mudahan bisa tumbuh normal lagi. Kalau tidak ya terpaksa kita ganti, karena menurut teman-teman infonya itu memakai tembakau, ada yang memakai micin, ada yang memakai garam kasar. Tapi saya kemarin coba memakai tembakau plus micin. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Ini sawit replanting ya teman-teman. Nah, itu sawitnya. Ini yang setengah hektar ini tanahnya agak rendah teman-teman. Kalau yang sebelah timur sana tanahnya agak tinggi, jadi perkembangan sawit lebih bagus. Memang sawit itu mintanya yang lahan yang tuntas atau keringnya. Dia kalau atau kering lahannya itu perkembangannya bagus. Memang membutuhkan air banyak sawit itu, tapi kalau kebanyakan juga malah tidak bagus. Nah, kalau lahannya dirawat teman-teman, cara mengurangi kadar air, ini rumput ini harus selalu bersih. Airnya ini agak berkurang, agak turun, tanah bisa kering. Tapi kalau rumputnya banyak, ini tanahnya lembab, juga tidak akan bagus ya di sawit. Nah, ini yang lumayan bagus sawitnya, daunnya kelihatan hijau sekali, karena tanahnya ini kebetulan pas tanah yang di daerah yang tinggi, makanya bagus ya. Seandainya dia sawit ini kering semua, tuntas semua airnya, ini kemungkinan bisa seperti ini semua teman-teman. Ini faktor tanah ya, makanya beda-beda kualitas sawitnya. Nah, ini teman-teman contoh sawit yang zat asamnya sudah naik ke daun. Ini seperti ini warnanya, jadi agak-agak kemerahan, dia nempel di daun. Nah, cara menghilangkan gimana? Yaitu dengan memberikan kapur dolomit. Kalau pohon ini sudah umur hampir 3 tahun, ukuran yang harus diberikan atau aplikasi yang harus diberikan adalah kapur dolomit sebanyak 2 kilo. Jadi kita tabur di sekitar tanaman sawit ya. Kita tabur supaya cepat meresap. Nah, ditunggu setengah bulan sampai 1 bulan. Yang paling bagus itu 1 bulan. Nah, setelah itu baru kemudian dipupuk. Kelihatan teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah kita lihat daun sawit itu seperti ini, berarti harus segera diberi kapur dolomit. Kalau tidak, nanti semua daun itu akan terkena zat asam, kuning semua, seperti dulu yang pernah saya posting itu yang di tanah grogot ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu info dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti, semoga kita semua bisa sukses, bisa berinvestasi untuk masa depan. Terima kasih banyak, selamat menonton.